Hari ini saya akan membahas mengenai VAR, faktor autoregresif, ya. Di materi yang saya berikan itu ada mulai dari awal bagaimana kalian mendeteksi hubungan kausalitas yang memungkinkan kita menggunakan model VAR. Kalau yang minggu lalu saya bahas mengenai error correction, mekanisme error correction. Di situ hubungannya masih sifatnya satu arah, jadi X menyebabkan Y. Walaupun ada konsep bahwa hubungan yang terjadi itu bisa langsung, gitu ya, sebab akibatnya bisa langsung dirasakan, atau masih nanti jangka panjang, ya, misalkan secara jangka panjang pun nanti bisa kamu prediksi di situ kapan efek itu terjadi sepenuhnya. Yang kemarin efek penyesuaian. Yang kalian kerjakan kemarin mengilustrasikan bagaimana kita menerapkan error correction mechanism. Kalau hari ini saya masuk ke materi tentang VAR, di mana penjelasan saya di sini hubungannya harus dua arah ya. Jadi kalau kemarin di dalam model yang saya jelaskan di awal-awal, hubungannya selalu X menyebabkan Y. Nah kalau di sini masalah kausalitas itu bisa jadi tidak hanya satu arah. Jadi yang penting apa? Kan datamu data dari waktu. Yang penting yang jadi penyebab itu adalah variabel yang terjadi pada waktu sebelum-sebelumnya. Bisa jadi variabel itu variabel dirinya sendiri, tapi ada time lag, unsur time lag, atau memang variabel lain yang terjadi pada saat itu maupun periode-periode sebelumnya. Jadi di sini unsurnya lebih modelnya seperti model simultan ya. Kamu sudah belajar model simultan waktu dengan Bu Eni. Kalau di model simultan, semua variabel mungkin saja menjadi variabel endogen, ya. Jadi ada beberapa variabel endogen, ada salah satu atau beberapa eksogen, tapi ini ceritanya mirip persamaan simultan. Jadi ada kalanya A menyebabkan B, ada kalanya B menyebabkan A. Tapi yang jelas kalau dia jadi penyebab, selalu yang terjadi ini lebih dulu. Jadi di sini bahasa saya yang menyebabkan selalu sudah terjadi lebih dahulu. Jadi kalau bahasanya time series, penyebabnya itu time lag, ya, unsur time lag. Ya, jadi selalu mempunyai waktu yang lebih belakang. Nah, ini nanti kalau kamu mau menggunakan atau memeriksa sifat kausalitas, kamu harus memanfaatkan uji kausalitas Granger di sini, ya. Yang sudah pernah di S1 dapat ekonometrika, regresi juga bisa di situ. Uji ini sebenarnya adalah uji yang menggunakan sifat itu. Model perbandingan JK Gallup dua model restricted sama model unrestricted, ya. Tapi di sini yang dipakai adalah data deret waktu. Kalau yang kemarin-kemarin itu uji F itu bisa jadi data cross section, ya. Sekarang ini data deret waktu yang digunakan. Jadi nanti saya kasih contoh di sini ya. Ada dua variabel, GDP sama suplai uang. Secara makro ya, ini hubungannya muter aja. Kita nggak tahu apakah GDP yang mempengaruhi M atau M yang mempengaruhi GDP. Ini jadi pertanyaan utama. Kalau berlaku dua-duanya, maka bisa kamu buat settingnya untuk mempelajari efek sebab akibatnya itu dalam bentuk model vektor autoregresif. Tapi kalau ternyata tidak, ya kita harus menggunakan model yang sifatnya kausalitas satu arah seperti yang kita pernah pelajari sebelum-sebelumnya. Yang model dinamis, ya, entah itu yang model dinamis, entah itu yang nanti menggunakan konsep PCM. Ya, di sini contohnya saya membuat model begini. Ya, di sini diasumsikan bahwa pada saat T, GDP itu dipengaruhi oleh suplai uang, ada T min I, sini kalau kamu lihat maksudnya apa? Ya, suplai uang yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Mulai T min 1, T min 2, T min 3, sampai M. Dan GDP sendiri, ya, dirinya sendiri, tapi tentunya sudah terjadi di masa-masa yang sebelumnya, periode-periode yang sebelumnya. Itu persamaan pertama. Bagaimana dengan suplai uang sama? Asumsinya sama.
Jadi suplai uang diasumsikan juga begitu. Dia dipengaruhi oleh dua hal ini. Jika kamu bilang, Bu, apakah hanya dua ini? Silahkan kalau mau memasukkan unsur eksogen, variabel lain yang benar-benar mempengaruhi, tidak hanya ada di ruas kanan ya, istilahnya variabel eksogen itu hanya di ruas kanan, tidak pernah ada di ruas kiri. Tapi untuk sederhananya ya, saya asumsikan hanya begini. Terus ada S1, E2 yang di sini galatnya di sini harapannya tidak saling berkorelasi. Nah, nanti kalau memang benar ada kausalitas dua arah, istilah saya bilateral causality di sini. Maka kamu bisa menggunakan vektor autoregression. Gitu ya. Nah, sekarang ujinya. Lihat ya. Kalau misalkan ini konsepnya ditolong dipahami. Kalau misalkan M memang menyebabkan GDP, maka koefisien alfa ini M dalam periode sebelum-sebelumnya ya. M pada periode sebelumnya memang menyebabkan GDP, maka salah satu alfa pasti ada yang tidak sama dengan 0. Nah, salah satu parameternya pasti signifikan. Nggak tahu yang mana, pokoknya salah satu parameter alfa ada yang signifikan. Kalau M menyebabkan GDP. Saya nggak fokus ke sini, karena ini pasti. Kalau GDP pada periode sebelum-sebelumnya, pasti dia mempengaruhi saat ini. Kan time series ceritanya. Ya, time series itu sifat karakteristik spesialnya adalah masa lalu ya. Data masa lalu itu menyebabkan yang terjadi sekarang pada dirinya sendiri. Nah, sekarang saya fokusnya pada variabel lain. Nah, di persamaan 1 begitu. Di persamaan 2 sebaliknya. Jika GDP mempengaruhi M, maka saya fokusnya ke sini. Koefisien ini. Nah, koefisien ini gimana ceritanya? Kalau memang betul ada yang GDP itu juga mempengaruhi M, maka salah satu atau semua delta akan mempengaruhi M. Nah, tapi di sini saya langkahnya satu-satu. Saya buktikan dulu yang satu arah, kausalitas satu arah. Asumsi saya ya hanya satu arah di mana M mempengaruhi pendapatan. Suplai uang mempengaruhi produktivitas aspek pendapatan daerah. Berarti dari persamaan satu, betul hanya ini, nanti yang salah satu dari alfa signifikan, tapi tidak sebaliknya. GDP tidak mempengaruhi M, sehingga kalau tidak mempengaruhi ya sesuai konsep di regresi ya, kalau tidak mempengaruhi itu biasanya koefisiennya semuanya sama dengan 0. Itu yang satu arah. Satu arah yang M-nya prediktor. Nah, sekarang sebaliknya. Kausalitas satu arah yang prediktor adalah GDP. Kita balik prosedurnya. Saya fokus ke yang ini, bahwa delta pada persamaan 2 ini, kalau memang betul suplai uang dipengaruhi oleh produktivitas, maka salah satu dari delta ada yang tidak sama dengan 0. Tapi di persamaan 1 berlaku hal yang sebaliknya. Alfanya 0 semua. Ya, jadi ini nggak ada pengaruhnya, yang ini tidak ada pengaruhnya, alfa 0. Yang ini GDP mempengaruhi M, berarti arahnya hanya satu, GDP ke M. Sebaliknya yang tadi yang awal, ya, yang awal sebaliknya. Itu satu arah ya. Nah, kalau dua arah ya berarti harus ada semua. Ini maupun ini harus ada semua. Di sini namanya kausalitas bilateral. Jadi yang pertama, kalau kamu asumsi M menyebabkan GDP, ini harus ada yang tidak sama dengan. Kalau GDP mempengaruhi M, asumsinya ini harus ada yang tidak sama dengan. Nah, itu ya konsepnya ya. Jadi kausalitas dua arah ini harus dua-duanya signifikan. Bahasanya signifikan kalian. Kalau ini, kalau di bahasanya uji signifikan. Salah satu ada yang signifikan. Yang bisa dianalisis dengan VAR itu yang ini. Kausalitas dua arah. Kalau kausalitas yang satu arah tadi ya regresi dinamis biasa jatuhnya. Kamu mau pakai yang autoregresif, mau pakai yang kemarin adjusted, partial adjusted, expected yang pendekatan yang kemarin ya, yang R autoregresif itu, atau yang partial adjustment itu yang bisa kamu pakai. ECM kalau misalkan berkointegrasi ya, jadi yang itu. Nah, sekarang ada lagi yang
memang tidak bisa dimodelkan dari semua cerita saya, kalau ternyata dua-duanya tidak saling mempengaruhi. Jadi kalau ini semua alfanya 0 tidak signifikan, ini semua delta tidak signifikan, ya nggak perlu kamu modelkan hubungan sebab akibat. Kamu modelkannya hanya time series, model time series bagi GDP, model time series bagi M yang sendiri-sendiri. Ya, jadi alirannya begitu. Kalau kausalitas satu arah masih bisa, tapi bukan VAR. Kausalitas bilateral VAR tanpa ada hubungan saling mempengaruhi, time series biasa. Mau itu A5, mau itu yang kemarin ya, yang jahit waktu biasa. Saling bebas, sendiri-sendiri. Tidak ada pengaruh. Ya. Kamu tidak bisa memprediksi hubungan sebab akibat. Kalau GDP naik, apa efeknya ke M? M naik, apa efeknya ke GDP? Tidak bisa. Di kasus ini tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, nanti ujinya kita namakan dengan uji kausalitas Granger. Tadi yang saya bilang, kita mencoba membuat dua model, kita compare JK Galatnya, JK Galat, ya. Si modelnya di situ mengasumsikan bahwa ada faktor, ada parameter yang kita nolkan, karena kalau dinolkan kan berarti di situ tidak ada pengaruhnya. Contoh, di sini saya mau menguji yang satu arah dulu ya. Jadi di sini ujinya, saya berusaha memeriksa apakah di sini M betul mempengaruhi GDP. Nih tujuannya. Saya buat dua model. Model yang pertama ini sebetulnya namanya unrestricted yang lengkap. Jadi di situ ada unsur M, T min I, ada unsur GDP, T min I. Ya. Terus yang satunya saya mengasumsikan di sini 0 alfanya 0 semua. Alfa I semua sama dengan 0. Di model restricted. Kan kalau alfa I semuanya 0 kan hilang ya, di atas jadi nggak ada. Yang di atas ini jadi nggak punya unsur M, T min I. Nah, ujinya nanti membandingkan antara jumlah kuadrat Galat yang kita beri restriction di sini. Restrictionnya apa ini dong? Batasnya adalah alfa-alfa sama dengan 0. Jadi model ini adalah model kedua dengan batasan alfa sama dengan 0. Gitu. Jadi model yang pertama ini sebenarnya model ini, model bawah, model yang bawah ini dengan batasan alfa sama dengan 0. Yang kamu compare nanti JK Galatnya. Kalau JK Galatnya beda jauh, berarti alfa tidak boleh dinolkan. Itu. Ya kan? Tapi kalau bedanya JK Galat tidak signifikan, hampir sama, berarti alfa tidak ada pengaruhnya, bisa 0, memang betul 0. Kalau JK Galatnya berbeda jauh, ada kemungkinan alfa tidak sama dengan 0. Jadi kalau kamu hapus, JK Galatnya berbeda jauh. Tapi kalau alfanya kamu hapus betul memang 0, maka JK Galat di dua model ini akan mirip nilainya, hampir sama. Ya. Nah, itu nanti masuknya ke statistik F ini. Ya, jadi statistik F ini membandingkan, lihat ya, di pembilang ini dia membandingkan JK Galat restricted itu yang atas dengan JK Galat unrestricted itu model penuh ya, dengan derajat bebas masing-masing. M ini nanti kamu menggunakan lag sampai berapa? Kalau kamu menggunakan 2 time lag, T-1, T-2, berarti M-nya 2. Ya. Kalau hanya menggunakan 1, ya hanya 1. T-1, ya M-nya 1. Jadi tergantung kamu mundurnya sampai berapa. Ya. Akan ditolak kalau nilainya besar, dan ini tolong difahami. Nanti ya kalian sudah harusnya sudah paham. Kalau 0 itu konsepnya gimana, ya. Jadi kalau uji F itu ya F besar, ekstrim di sini adalah F besar yang membawa ke nilai pi yang sangat kecil. Jadi berani tolak 0. Kalau gitu gimana tolak 0? Ini kalau F-nya besar itu terjadi karena selisihnya ini besar. Ya, nilai F besar, F menuju ke hingga, itu terjadi kalau JK Galat restricted sama unrestricted memang sangat-sangat besar. Ya, jadi di situ artinya apa? Alfa ya nggak bisa dinolkan karena kita punya dua persamaan yang beda jauh. Gitu. Tapi kalau alfa dinolkan, JK Galatnya mirip, hampir sama,
berarti boleh atau boleh dinolkan. Itu konsepnya. Ya, tolong dipahami. Nah, uji yang tadi itu bisa kamu ulangi, tapi dibalik posisinya. Kalau tadi kan saya menguji apakah M mempengaruhi GDP. Jadi bisa kamu lihat lagi struktur persamaannya. Ini bisa nggak dihapus. Nah, struktur persamaannya bisa kamu lihat ya, yang diutamakan adalah ruas kirinya GDP. Ya, nanti cek kanannya yang suku M ada sama tidak ada. Kalau yang mau dicek yang GDP versus M, maka yang ruas kirinya, apakah GDP mempengaruhi M, maka nanti persamaannya ruas kiri M. MT, MT, ada yang memuat GDP, ada yang tidak memuat GDP. Gitu ya. Jadi di sini saya nggak tunjukkan, tapi kalian bisa coba. Kalau uji yang sebaliknya itu adalah ruas kirinya MT, ruas kanannya ada yang model tanpa batasan, ada GDP, ada M, di sini hanya M saja. Yang restricted hanya M saja. Nanti fokusnya ke yang ini. Kalau ini parameternya semua 0, kan jadinya yang ini, yang model dengan batas. Ya. Tuh. Nah, nanti ya, jika kalian sudah membuktikan bahwa terjadi dua arah, ya, kausalitas yang dua arah, maka kamu bisa lanjut ke VAR, ya. Dan masalahnya di sini kamu mau pakai sampai berapa suku lak, itu nanti bisa dicek menggunakan IC-nya, IC model. Kemudian kamu tidak perlu melihat koefisien model, yang dipentingkan nanti adalah hasil uji F-nya yang membawa kita ke keputusan saya pakai VAR atau tidak. Gitu. Jadi nggak usah lihat, ini kan koefisiennya ada toh, tadi pendugaan parameternya nggak terlalu fokus ke situ. Ini contoh saya ya, jadi yang sudah ada angkanya nanti. Ini yang tadi, yang mana nih? Sudah ada. Oh ya, ini saya outputnya ya. Jadi ini misalkan, tadi yang ruas kirinya GDP. Saya menggunakan 4 time lag. Jadi di sini saya membuat model penuh ya, di mana ruas kanan isinya atau prediktor isinya suplai uang time lag 1 sampai 4, GDP time lag 1 sampai 4. Saya nggak fokus ke sini, saya tidak fokus ke sini, nggak terlalu fokus ke sini juga, tapi saya lebih perhatian ke sini. Dinamakan JK Galat itu adalah sum square residual. Di output itu bunyinya sum square of residual. Itu fokus saya di situ. Ini JK Galat model penuh, full, yang unrestricted. Sedangkan yang restricted bagaimana? Restricted nanti seperti ini kan modelnya. Saya tidak pakai M, saya hanya menggunakan GDP time lag di ruas kanan. Tidak menggunakan GDP M lagi. M-nya sudah nggak dipakai. Ya. Hasilnya bisa kamu cari di sini. Di sini saya memanggil atau memanfaatkan Gretel untuk mengeluarkan koefisien, penduga koefisien, di mana di sini prediktor itu GDP T-1 sampai T-4, tapi saya nggak fokus ke sini. Saya fokusnya ke sum square of residue. Jadi sekali lagi, untuk kausalitas Granger ini fokusnya ke JK Galatnya dulu ya. Outputnya adalah JK Galat restricted di sini 3,39 kali 10 pangkat 8 yang nanti mau saya olah dengan yang di belakang tadi. Tunggu sebentar. Mau saya olah dengan yang ini. Nah, jadi saya punya 2,49 kali 10 pangkat 8 di unrestricted. Saya punya 3,39 kali 10 pangkat 8 di restricted. Masukkan ke rumus yang tadi, ya, ada dengan tambahan ini, ada M-nya 4, karena kamu pakai 4 time lag. Ada 9 parameter, ya hitung ya parameternya tadi, karena kita pakai intercept ya, parameternya jadi 9. 4 dari T min I-nya M, 4 dari T min I-nya GDP, terus 1 intercept. Jadi ada 9. Dan ada 36 total periode pengamatan. Kalau kamu nggak pakai intercept, ya parameternya ini cuma 8. K-nya ini cuma 8. Kalau kamu pakai intercept, jadi 9.
gitu ya. Terus dihitung selisih F-nya yang tadi pakai rumus JK restricted unrestricted yang di depan tadi, dapatnya ini 2,4. 2,4 kalau dilihat posisinya ya, maka dia berada di posisi yang ekor kanan. Nih, 2,4 di mana nilai pi ada luasan ekor kanannya ini ya, yang besarnya 0,06. Ini ekor kanan ini mempunyai luas dalam istilah kita peluang kesalahan ya dalam penolakan H0 sesuai statistik yang kita peroleh ini 0,069. Kalau kamu pakai alfa 5%, seolah-olah ini terima 0. Ya, kalau kamu pakai standar kesalahan hanya 5%, 0,69 itu sudah cukup besar. Nah, tapi ingat, p-value kan bisa lebih luas kita memutuskannya. Jadi di sini saya menggunakan alfa 10%. Jadi tidak membatasi diri saya pada alfa 5%. Saya tidak membatasi pada alfa 5% sehingga saya bisa naikkan dikit tuh alfanya 10%, 0,009 masih bisa saya anggap sebagai peluang salah yang cukup kecil sehingga bisa saya tolak. Nah, tolak berarti apa tadi? Kalau tolak berarti parameter suku ya, apa tadi kita fokusnya? M ya. Ini responnya GDP. Saya ingin melihat pengaruh M ada di dalam model dengan tidak ada di dalam model itu efeknya seperti apa. Ini hipotesisnya kan di sini, alfa ini. Ya, kalau tolak H0 berarti kan jawabannya ini. Salah satu alfa itu apa? Koefisiennya M time lag itu ada yang signifikan. Berarti memang betul M mempengaruhi, salah satu dari M time lag mempengaruhi GDP. Jadi di sini saya berusaha membuktikan ini. Dan karena tolak 0, saya bisa menyimpulkan bahwa satu arah M mempengaruhi GDP. Oke. Kalau mau membuktikan arah yang satunya, ya sebaliknya. Kamu balik ya. Sama ya seperti tadi, buat model penuh dulu, fokusnya pada ini. Buat model restricted, hilangkan GDP-nya, fokusnya pada ini juga. Terus dicek. Ya, dihitung statistik uji F-nya dengan rumus yang tadi. Di sini punya kalian, bisa saya tunjukkan jawabannya F-nya 1,8. Jadi kalau digambarkan 1,8 itu posisinya masih lebih ke tengah sini. Jadi kan 2, ya. 1,8. Masuk akal kalau luas ekor kanannya itu cukup besar, 0,15. Nah, di sini kalau kamu pakai alfa, mau pakai alfa 10% pun sudah ditolak ini, sudah lebih besar ya. Jadi kita tidak bisa tolak, harus terima H0. Terima H0 artinya kebalikan dari yang tadi. Kalau tolak 0 artinya sukunya mempengaruhi. Kalau ini enggak. Karena terima H0 berarti kita harus bisa menerima bahwa GDP tidak menyebabkan M. Sehingga kausalitasnya bukan kausalitas dua arah, melainkan kausalitas satu arah saja. Ya, jadi nggak bisa pakai VAR. Harus gimana? Ya berarti harus kamu gunakan model regresi satu arah yang sifatnya dinamis, ya yang pakai time series regresi deret waktu, ya mau pakai yang di awal-awal itu, yang saya jelaskan di awal-awal. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke VAR. Jika kamu tadi ini nggak apa-apa ya, ilustrasi saya itu tadi dua variabel tadi jatuhnya ternyata memang bukan kausalitas dua arah. Tapi nanti yang akan saya pakai sebagai contoh di ilustrasi VAR nanti harus memenuhi sifat bilateral kausalitas. Sementara terima yang itu tadi bisa saja terjadi ya hanya satu arah. Nah, kalau dua arah terpenuhi maka kita menggunakan konsep VAR. Di sini lihat ya propertinya atau syarat-syaratnya ya. Syarat-syarat model vektoral atau regresif bisa kamu baca di sini. Yang jelas harus ada hubungan kausalitas bilateral. Kalau tidak stasioner, distasionerkan dulu. Kita nggak terlalu menuntut sifat kointegrasi ya di sini. Tapi yang jelas yang paling penting di sini adalah kausalitas bilateralnya.
Kemudian saya berikan contoh di sini, ya, harus membuktikan bahwa ini saya tidak pakai intercept di sini, saya hanya pakai apa namanya, langsung ya, nggak pakai intercept. Tapi kalau misalkan kadang-kadang saya di modelnya ini tidak pakai intercept, tapi sewaktu menginputkan di Gradle-nya kadang-kadang lupa, intercept-nya masih saya ikutkan. Jadi nanti kalau tiba-tiba ada ya bisa dikoreksi ya, nanti kalian bisa coba koreksi. Ini secara model memang nggak ada intercept-nya. Jadi saya ganti nih satu variabelnya. Kalau tadi suplai uang dengan GDP, sekarang suplai uang dan suku bunga yang saya gunakan. Konsepnya sama ya, uji kausalitas Granger dua arah, caranya sama seperti tadi. Jadi membuktikan kalau misalkan ini efek apakah R mempengaruhi M, maka kamu harus buktikan ini boleh 0 atau enggak. Kalau ingin membuktikan apakah M mempengaruhi R, kamu harus buktikan ini deltanya tidak sama dengan 0. Ya, kausalitas dua arah. Sedangkan yang saya tuliskan di sini sebetulnya adalah model, ya, bahasa saya model struktural dari VAR. Tunggu. Ya, enggak, model tereduksi. Model reduce ya, model tereduksi. Ini sudah model VAR, tapi VAR yang tereduksi. Ada dua nanti. Sama seperti kalian baca persamaan simultan. Persamaan simultan ada persamaan struktural, ada persamaan reduksi. Persamaan struktural itu benar-benar yang menggambarkan hubungan sebab akibatnya. Sedangkan persamaan tereduksi itu persamaan yang kita pakai untuk menduga parameter. Ya, untuk menduga parameter itu nggak bisa pakai persamaan simultan yang struktural. Menggunakan persamaan tereduksi. Sama di sini juga gitu nanti. Jadi kita menggunakan persamaan tereduksi, ini nanti yang dipakai. Tapi strukturalnya saya tunjukkan di belakang. Ya, jadi nanti pakai VAR kalau sudah bisa membuktikan ini dan ini. Oke. Sedangkan ini sendiri sebenarnya adalah model VAR yang tereduksi. Lihat, ini ada M di kiri, ada R di kiri, padahal di kanan juga ada R dan M. R dan M, R dan M, makanya namanya vektor. Nanti vektor kelihatan kok jadi vektor, karena nanti bisa kita rubah bentuknya menjadi perkalian matriks dan vektor dalam yang merepresentasikan sistem persamaan. Ini kan jadi sistem persamaan. Kamu punya 3 dan 4 ini nggak bisa terlepas. 3 dan 4 ini harus kita lihat secara satu kesatuan. Nggak boleh dilihat sendiri-sendiri. Ya. Terus ini model strukturalnya ya. Lihat nih, kalau model strukturalnya seperti ini sebenarnya, Pak. Jadi diasumsikan bahwa ya M suplai uang dipengaruhi oleh suku bunga saat ini, suplai uang satu time lag satu periode sebelum, suku bunga satu periode sebelum. Itu kalau kamu pakai VAR 1 ya. VAR yang hanya sampai satu periode ke belakang. Itu sistem persamaan yang pertama. Kalau persamaan yang kedua, sama urutannya. Jadi ada R di kiri, kanannya MT yang tadi ada di sini. Ya. MT-1, RT-1. Kalau kamu pakai VAR 2 ya harus ada tambahan MT-2, RT-2. MT-2, RT-2. Kalau mau dilihat sampai 2 time lag. Untuk ilustrasi saya pakai satu aja. Ya. Terus jadi vektor, kenapa? Terus kamu bisa melihat di sini tanda min, ini sengaja dibuat, karena nanti maunya ini dibawa ke ruas kiri. Jadi yang ini dibawa ke sini, makanya jadi plus. Ini. Yang ini juga dibawa ke kiri, jadi ini. Ya, sehingga susunannya seperti bisa kita rubah menjadi ada vektor MT RT di ruas kiri, di ruas kanan nanti ada vektor MT-1 dan RT-1. Suku ini kan 1 koefisiennya. Ini A12, A21, ini 1. Nanti jadi matriks pengali vektor B11, B12, B21, B22 juga jadi matriks pengali vektor yang di ruas kanan. Makanya jadi vektor ininya, ya. Vektor autoregresif. Kalau autoregresif saja nggak pakai vektor, hanya variabel. Sini vektor. Nah, hasilnya bisa kamu lihat seperti ini.
Ya, ini vektor MT, RT, ini vektor MT-1, RT-1, ini matriks pengalinya yang nanti berperan sebagai apa? Untuk menentukan ya sebab akibatnya tadi ya kalau terjadi perubahan di salah satu variabel. Biasanya pernyataannya begini, karena kita kan jarang ya menemukan variabel itu ada koefisiennya di sini di ruas kiri. Jadi ini seperti koefisien kan jatuhnya. Ya, kalau sistem persamaan ya yang ruas kiri itu ya hanya variabel. Di sini hanya vektor. Jadi matriks ini dibawa ke kanan ya, menjadi inverse. Akhirnya ini yang kalian peroleh. Ya. Tuh. Nah, ini kalau saya sederhanakan, ini saya kali ya, matriks ini saya kalikan, saya beri nama satu matriks beta 1, alfa 1, delta 1, lambda 1, kalikan vektor time lag, itu jatuhnya persamaan tereduksi. Ya, jatuhnya persamaan tereduksi. Nih, yang tadi di depan, kalau di depan tadi bedanya saya punya beberapa sampai T min I ya, sampai I-nya 1 sampai M yang panjang tadi. Di sini saya hanya berhenti di 1. Ini lebih simpel. Jadi kalau kamu cek di persamaan yang awal tadi, ini sebetulnya adalah versi mininya, ya versi sederhananya dari persamaan 1 yang hanya menggunakan satu time lag. Nah, tahu sudah bisa membedakan bentuknya struktural sama tereduksi? Kalau struktural, saya ulang lagi ya, dia memuat suku RT dan suku MT di ruas kanannya. Kalau tereduksi sudah tidak ada, ya yang di ruas kanan hanya T-1 semua. Baik itu M maupun R. Tapi setara dengan catatan nanti beta 1, alfa 1, delta 1, lambda 1 ada hubungannya dengan yang tadi. Matriks A, matriks ini. Ini matriks A inverse dan B ini ada hubungannya dengan ini. Ya, jadi nggak bisa semau kita. Jadi persamaan struktural yang ini bisa dirubah menjadi persamaan tereduksi yang tadi dengan hubungan matriks beta delta lambda alfa ini sama dengan perkalian matriks A inverse dan B. Kalau nggak terjadi hubungan itu ya bukan VAR namanya. Ya, jadi itu terjadi dengan syarat. Nih, saya taruh di sini. Ya. Matriks A inverse, matriks B, vektornya ini dinamakan ZT, ini vektornya dinamakan ZT min 1, sedangkan A inverse dan U ini nanti penting untuk mempelajari konsep perubahan ini, ada shock gitu ya dalam model. Oke, saya langsung aja ini konsep pendudukan parameter ini nanti kamu baca ya. Pendudukan parameter ini nggak bisa dilakukan di model struktural, bisanya di model tereduksi. Kenapa? Karena ada korelasi. Di sini contohnya, misalkan ada sesuatu yang di luar M dan R yang mengalami perubahan, tertangkapnya di U2. Kita punya model dengan galat itu maksudnya ada faktor lain yang tidak tertangkap oleh M dan R. Ada perubahan, ya apapun lah ya. Kalau sekarang itu ya suasana seperti ini kan banyak faktor tak terjelaskan. Banyak faktor tak terukur. Jadi di situ misalkan ada yang menyebabkan sesuatu yang tidak terukur menyebabkan perubahan. Ini pasti menyebabkan perubahan di R, padahal R nanti di persamaan yang satunya meningkatkan M. Nah, padahal di sini M dan R ini ada di satu persamaan, ada di satu ruas. Tidak bisa itu. Di dalam konsep model linier, kalau kamu punya variabel di ruas kanan, antara ini dan ini harus saling bebas. Ini harus saling bebas. Bahasa saya di sini tidak boleh ada kovarian. Ya, jadi kamu nggak bisa menggunakan model struktural. Ini kan model struktural tadi. Untuk menduga persamaan tidak bisa digunakan model struktural karena masalah ini. Dia harus pakai model reduksi. Ya. Jadi stepnya nanti model ini 7 model reduksi. Nggak ada nggak ada RT ya di ruas kanan, nggak ada RT, nggak ada MT, MT-nya di ruas kiri, di kanannya nggak ada, hanya RT-1. Padahal kalau dicek 7 sama reduksi di 7 dengan strukturalnya yang asli 5 itu bedanya di sini. Di atas nggak ada.
A12. Itu setara jika A12 sama dengan 0. Jadi kuncinya di situ. Kita berusaha mengenolkan salah satu. Kalau enggak ya repot. Jadi di sini kamu berusaha menduga model tereduksi dari yang ini. Terus nanti mau menyamakan, ya kan tadi tujuannya seperti saya bilang, kita menggunakan beta, delta, alfa, lambda, tapi tetap harus kembali ke A11, A12, B11, B12 itu tetap harus dapat. Dengan cara ini, paling tidak saya sudah ketemu. A12 sudah tahu saya sama dengan 0. Sudah ketemu. Alfa 1 sudah pasti saya sama dengan kan B1. Jadi kamu menduga ini nanti kan dapat topi. Alfa 1 topi dapat, beta 1 topi dapat. Sehingga saya bisa nyatakan alfa 1 topi tadi sama dengan B11 topi. Terus apa lagi? Keliru ya. Keliru. Tunggu sebentar. Nih, yang beta 11 itu sama dengan B11. Jadi ini yang beta 1 topi sama dengan B11 topi. Yang kedua yang alfa. Alfa 1 topi nanti akan sama dengan B12 topi. Nih. Ya. Jadi dari situ sudah dapat. Tinggal yang persamaan kedua, yang persamaan R. Ini saya coba beres dengan M, persamaan R. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya lakukan. Nah, sekarang karena apa namanya? Yang tadi itu urusan covariance antara U dan R di ruas kanan itu sudah nggak ada di sini. Di persamaan 6 nggak ada masalah itu. Karena yang tadi sudah beres. Sekarang saya fokus di persamaan yang kedua. Di sini ada U2. Di kanan sudah ada M, tapi tidak terjadi kovarian yang korelasi antar keduanya. Karena ini ada di persamaan 6. Yang persamaan 1 kan sudah tidak ada urusannya ini. Karena di persamaan yang satunya sudah sama dengan 0. Jadi nggak mungkin mempengaruhi, kan persamaan 1 tadi bunyinya MT, di sini RT 0 kan koefisiennya. Jadi kalaupun U mempengaruhi RT, ya U2 mempengaruhi, U2 naik mempengaruhi RT, RT di sini tidak akan mempengaruhi MT. Karena koefisiennya sudah dinolkan. Ya, jadi nggak ada masalah. Ini saya pakai untuk pendugaan parameter. Kalau tadi kamu menggunakan persamaan struktural, akan muncul masalah ini lagi. Tapi karena tadi saya persamaan 1 kan nggak pakai struktural. Saya pakai tereduksi. Ya, tereduksi dengan asumsi ini 0. Beres sudah. Jadi walaupun U2 mempengaruhi R, tapi R jatuhnya tidak mempengaruhi M. Sehingga M dan U tidak saling berkorelasi. Ya, itu bisa terjadi kenapa? Karena saya sudah ngeset ini sama dengan 0. Sudah saya set sama dengan 0. Lalu sekarang untuk persamaan yang kedua, saya boleh pakai struktural. Tidak harus menggunakan tereduksi. Kalau saya pakai reduksi lagi nanti nggak dapat A21. Nih, nggak dapat ini nanti. Ya, karena ini kan hilang. Di suku reduksi kan nggak ada. Masa dua-duanya dinolkan? Nggak boleh. Kalau dua-duanya dinolkan ya jadi seolah-olah saling bebas kan jadinya. Jadi yang dinolkan hanya salah satu persamaan saja. A12 ini dinolkan hanya di 5, sedangkan di 6 tetap harus dicari A-nya. Ya, dengan cara OLS sama, tetap OLS. Jadi nanti OLS yang kamu lakukan sebenarnya ini. Saya tuliskan ya. Jadi di sini nanti ini apa ya, karena nggak terlalu ini hanya untuk konfirmasi. Jadi langkahnya kamu menduga OLS model tereduksi salah satu, misalkan MT di 7, RT di 8. Terus bagi struktural salah satu aja. Sorry, kalau ini dua-duanya ya, MT dan RT. Sedangkan yang struktural salah satu saja. Terus nanti dilengkapi supaya bisa membawa ke parameter-parameter yang diminta. Ya, jadi yang pertama saya contohkan. Ini tadi saya sudah mendapatkan OLS bagi model tereduksi yang MT. Hasilnya ini. Yang kedua, tereduksi yang kedua. Hasilnya ini. Ya. Terus kita coba modifikasi. Tereduksi yang pertama, yang M, itu nanti hasil ini,
ya, bisa kamu bawa ke beta 1 topi dan beta 11 dan beta 12 dengan catatan A12 sama dengan 0. Ya, ini tadi, ya. Terus persamaan yang satunya, yang ini, ya, harus kamu duga juga. Harus kamu duga juga karena tadi kamu butuh B21, B22, dan A21 kan belum ada. Nah, hasilnya dapat ini semua. Nanti ini harus dilengkapi dengan persamaan yang ini nanti kamu cek di rumus saya yang di depan. Konsep ini yang A inverse kali B kesetaraannya dengan alfa, beta, delta, lambda tadi ya. Saya lupa notasinya apa. Kamu cek kesetaraannya. Itu tuh melengkapi aja. Ya, jadi yang didapat dari persamaan struktur tereduksi itu alfa, beta, delta, lambda. Tapi nanti kamu tetap harus mendapatkan hubungan yang ada di A inverse B. Ya, jadi di sini kalau saya mau melengkapi, lihat di depan, tadi hubungannya semua ada. Jadi kalau kita periksa secara lengkap, sebentar, sorry ya. Ini kamu lihat yang ini 0,00512, 0,00188, 0,914. Itu posisinya ada di sini. Nih ya, ini posisinya ada di sini. Yang model struktural terakhir. Sedangkan yang ini dan ini adanya di model tereduksi yang pertama. Jangan model tereduksi yang kedua untuk apa? Sebenarnya hanya untuk konfirmasi aja bahwa berlaku hubungan ini. Ya, hanya untuk confirm. Jadi model tereduksi yang pertama itu mendapatkan koefisien yang atas ini dengan asumsi ini 1, ini 0. Salah satunya dinolkan. Yang bawah ini diperoleh dari pendugaan model struktural lengkap yang kedua. Jangan dibalik ya, jangan disamakan. Jadi kalau tadi kamu pakai tereduksi yang pertama, ya, yang struktural harus yang kedua. Bisa jadi kamu membuatnya begini, ini yang 01 yang bawah. Berarti di situ yang kamu pakai tereduksinya tereduksi yang kedua, nanti strukturalnya harus yang pertama. Tapi biasanya mudahnya yang kamu gunakan adalah model tereduksi yang pertama, strukturalnya struktural yang kedua. Sedangkan tereduksi yang kedua untuk apa? Hanya untuk confirm, nggak harus hasilnya nggak dipakai langsung di sini. Saya tetap mementingkan hasil ini. Hasil ini tetap karena kamu akan tetap membutuhkan A inverse B. A inverse B itu tetap harus kamu pakai untuk nanti ini tetap harus diperoleh. Ya, di belakang ada penjelasan saya untuk itu. Nah, sedangkan yang ini sebenarnya, nah itu tadi yang saya bilang confirm. Kalau kamu mau konfirmasi, ini kan parameter koefisien atau koefisien dari persamaan tereduksi pertama, ini parameter-parameter dari koefisien tereduksi yang kedua. Ngeceknya apakah betul perkalian yang baris apa? Kalau ini dari mana ya? Baris 2 kolom 1 hasilnya 3,08 kali 10 pangkat min 5 atau yang kedua baris 2 kolom 2, yang satunya baris 2 kolom 2 ini hasilnya ini. Ya kan? Itu sudah terkait. Konfirmasi aja. Ya. Oke, sekarang ini sudah impuls respon. Impuls respon ini nanti tujuannya adalah mempelajari ya bagaimana sih ada shock ya, misalnya ada shock, efeknya kemana ke kedua-duanya. Jadi cerita kayak cerita sekarang ini sebetulnya yang kamu ukur itu shocknya sekarang ini. Misalkan apa pengaruh terjadinya pandemi ini terhadap apa suplai uang dan suku bunga. Itu sebetulnya perubahan ini, perubahan error, ya perubahan suku galat. Nah, model VAR itu intinya sebetulnya di situ, dia justru bisa mempengaruhi efek berantai. Kalau ada menganalisis efek berantai. Jadi kalau ada perubahan pada faktor-faktor yang tak terjelaskan, dia akan menyebabkan perubahan di M yang nanti pada gilirannya akan merubah nilai R. Atau sebaliknya, kalau misalkan shocknya berasal dari persamaan yang kedua, persamaan yang suku bunga,
Ya, dia akan merubah suku bunga yang pada gilirannya merubah N. Nah, nanti itu bisa dianalisis dengan konsep impulse response function yang memanfaatkan perkalian A inverse B tadi. Jadi kalau kamu nggak bisa mengidentifikasi A inverse B, nggak bisa kita melakukan analisis ini. Jadi analisisnya dimulai dari ini, hubungan A inverse kali U yang tadi kamu peroleh ketika kita menjabarkan model vektor autoregresif tadi. Ini kan yang tadi di depan itu. Jadi A inverse itu tadi harus diketahui. Kamu bisa argue ya, Bu, kenapa nggak hanya ini aja selesai? Tadi kan yang A inverse B nggak usah dipecah kan seharusnya. Itu sudah ada beta, lambda, delta lambda itu ya, yang tadi yang pakai beta, alfa, delta lambda itu sudah ada sebetulnya dari persamaan reduksi. Tapi nggak cukup. Karena kalau kamu hanya tahu itu, nggak tahu A inverse isinya apa, B isinya apa, terutama A inverse ya, kita nggak bisa melakukan impulse response, analisis impulse response. Karena bisanya hanya selesai sampai analisis pengaruh MT-1 ke M, RT-1 ke M, itu aja selesai. Jadi nggak bisa lanjut ke kalau ada shock, itu efeknya kemana. Ya, sekarang saya contohkan, misalkan terjadi shock ya pada waktu ke-0. Itu notasinya nanti ada menggunakan suku galat 0 yang dibuat 1 di garis atas yang menunjukkan posisinya N. Nanti kalau saya ngomongnya begini, itu artinya perubahannya terjadi pada faktor yang menyebabkan R. Kalau ini perubahan yang mempengaruhi M. Kalau ini perubahan dari faktor luar yang mempengaruhi R. Karena tadi kita mengaturnya posisi vektornya di sini MT, di sini RT. Jadi kalau yang atas itu suku tak terjelaskannya M, yang ini suku tak terjelaskan bagi persamaan R. Ya, sekarang misalkan yang shocknya itu terjadi pada M. Jadi ada faktor tak terjelaskan yang menyebabkan suplai uang berubah. Efeknya nanti kita analisis berdasarkan konsep A inverse secara iteratif. Jadi pada saat T0, kita bisa mendefinisikan Z0 sama dengan A inverse kali U0. Yang nanti kan secara iteratif ya. Jadi Z0 ini nanti munculnya di Z1 dan seterusnya. Nih, jadi kalau saya lanjutkan, ZT sama dengan A inverse B kali ZT-1. Tuh. Jadi kalau saya sudah dapat ini, hasilnya saya pakai untuk menghitung Z1. Z1 bunyinya A inverse B Z0. Z0 tadi sudah memuat unsur perubahannya ini. Ya, antara 10 atau 01. Terus Z2 pakai A inverse B Z1 dan seterusnya. Artinya apa? Ini Z0 ada perubahan, nanti efeknya ke M maupun T pada periode 1. Hasil di periode 1 akan mempengaruhi M dan T pada periode 2. Pada periode 2 pengaruh lagi sampai dan seterusnya. Ya. Ini sebaliknya kalau 01 ya. Jadi bedanya hanya di sini settingnya. Saya tunjukkan aja, mungkin kalau penjelasannya nggak cukup hari, kamu baca penjelasannya nggak cukup hari ini, saya lanjutkan minggu depan. Yang PPT yang kedua itu ada, saya punya, ini sudah rinci sih sebenarnya yang penjelasan saya, ya penjelasan saya sudah rinci termasuk apa namanya penggunaan, sebentar saya share yang baru, termasuk penggunaan, aku masih ini, untuk membentuk impulse respon. Nih. Jadi termasuk penggunaannya untuk membentuk impulse respon, kamu baca sendiri ya, stepnya sudah lumayan lengkap. Ini saya tunjukkan, nah ini dia. Ya, caranya dari sini, mana tadi? Ini dia. Kamu pergi ke Gretelnya, setelah var itu ada output dari var-nya sendiri, kamu klik analisis, di sini ada impulse respon. Tapi harus lakukan dulu pemodelan var-nya, kalau enggak ya nggak bisa. Ya, pemodelan var-nya di depan penjelasannya, mau baca. Terus ini, ya, yang tadi saya ceritakan,
itu kan bentuknya 01, 10 gitu ya. Nah, di sini nanti sudah diberikan pendugaannya. Jadi di Gretel akan ditunjukkan efek perubahan. Ini bilangnya, kalau terjadi perubahan atau shock yang menyebabkan perubahan pada M, ukurannya satu simpangan baku. Jadi di situ perubahan U-nya tadi diukur dalam satuan satu simpangan baku. Efeknya nggak perlu besarannya ya, besarannya nggak terlalu fokus. Yang penting nanti ini dibuat plot, nanti plotnya akan kelihatan. Ya, saya tunjukkan nih gambarnya. Kalau sampai terjadi perubahan faktor tak terjelaskan yang mempengaruhi M, M itu dari waktu ke waktu akan mengalami peningkatan. Itu lihatnya dari sini. Ini lihat, ini awalnya, oh yang ini ya, nih. M periode pertama. Itu tadi ngitungnya dari Z1 sama dengan A inverse B Z0. Hasilnya ini dan ini. Terus hasil di baris kedua, itu ngitungnya dari Z2 sama dengan A inverse B Z1. Ini Z3, A inverse B Z2, dan seterusnya. Ya. Lihat M, kalau ada perubahan dari faktor tak terjelaskan yang menaikkan M pada periode awal, maka efeknya berantai. Pada periode 1, periode 2, 3, dan seterusnya naik terus M. Sebaliknya, ketika terjadi shock di faktor-faktor yang tidak terjelaskan yang meningkatkan M di periode awal, maka efeknya ke R sama, juga meningkat terus dari waktu ke waktu. Betul kan? Yang jadi penyebab itu sebetulnya shock pada M, tapi efeknya di dua-duanya. Tidak hanya di M, tapi juga di R. Sebaliknya yang hasil ini yang saya klik adalah efek atau perubahannya di R. Ada faktor tak terjelaskan yang menyebabkan R mengalami perubahan, nah, maka M dari waktu suku bunga ya, suku bunga naik gitu misalkan. Efeknya lihat, nah ini bahasa prakteknya sekarang, masuk akal ya. Kalau suku bunga mengalami kenaikan, maka efeknya suplai uang dari waktu ke waktu akan turun. Ya, suplai uang dari waktu ke waktu akan turun. Sebaliknya, pada dirinya sendiri, jika ada faktor tak terjelaskan yang meningkatkan suku bunga, itu secara nggak langsung nanti pada dirinya sendiri juga ada efek. Tapi efeknya di sini menarik ya, malah turun ya di sini. Jadi ada faktor tak terjelaskan yang menyebabkan R naik, nggak tahu mekanismenya, malah secara berantai akan menurunkan nilai R. Di model kita ya ini. Ini model kita tadi. Ini memang pakai data yang tadi. Jadi di data yang tadi bisa diprediksi seperti itu. Jadi gambarnya dibuat begini, ya. Jika terjadi perubahan pada M yang disebabkan oleh faktor shock, jelaskan M dari suplai uang dari waktu ke waktu akan meningkat. Ya. Tapi pada R berlaku hal yang sama. Jadi pada R juga akan mengalami peningkatan di situ. Ini gambar ini yang sumbu X-nya adalah waktu. Sumbu Y-nya adalah nilai M1 pada periode 1, M pada periode 2, M pada periode 3, dan seterusnya. Sama ya, yang ini sumbu waktu, yang ini suku bunga di periode 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang dari gambar kelihatan ada pola naik terus-menerus. Padahal sumber perubahannya tadi dari shock di suplai uang. Ada faktor tak terjelaskan yang mempengaruhi suplai uang. Kalau yang ini, ada faktor tak terjelaskan yang menaikkan suku bunga. Nih, efeknya ke M turun, efeknya ke R juga turun. Ini dari data yang saya punya. Jadi bedanya dengan analisis yang sebelum-sebelumnya justru di sini, karena cerita efek berantainya tadi. Ya, silakan kalau mau dan ditanyakan. Saya rasa yang lain bisa kamu baca sendiri. Memang susah kalau hanya dibayangkan. Saya coba dibaca satu-satu. Baca satu-satu penjelasan saya memang nggak bisa optimal menerangkan di sini karena saya juga nggak mau membebani kalian harus streaming terlalu lama. Kalau penjelasan saya di PPT saya rasa sudah cukup lengkap untuk dipahami. Kalau masih belum jelas,
bisa ditanyakan lewat media Pak. lain. Ini Silakan mau ditanya. pada model struktural itu kan tanpa intercept ya, Bu? Boleh dengan intercept, boleh tanpa intercept. Oh, terima kasih. Jadi tergantung spesifikasimu. Kamu mau menspesifikasikan dengan intercept atau tidak. Di Gradle itu ada opsinya juga. Nantinya kalau kamu menggunakan intercept, ya harus hati-hati ketika mendefinisikan derajat bebas, gitu aja. Ya, di PPT saya yang kedua ada di situ opsi petunjuknya ya. Jadi di situ di Gradle itu ada pilihan kamu menggunakan intercept atau tidak. Bebas. Tapi kalau dengan intercept otomatis ya pendugaan parameternya jadi lebih banyak kan. Nah, jadi makanya tadi yang saya sajikan ke kalian, saya ngajak yang saya kasih yang tanpa intercept supaya saya lebih simpel menunjukkan hubungan A inverse B-nya itu. Sudah? Struktural sama reduksi bedanya di situ. Kalau struktural, ya misalkan ini MT, kanannya RT. Kalau di kirinya RT, MT-nya juga masih ada di kanan. Kalau tereduksi, yang kiri itu T, yang kanan semuanya time lag. Ya, sudah nggak ada satu periode yang sama. Tapi dua-duanya harus terkait, ya keterkaitannya ada pada A inverse B, harus sama dengan matriks penduga parameter model tereduksi. Jadi ngakalinya seperti itu. Sebetulnya kalau kamu baca materi referensi-referensi tentang VAR itu ada memang yang diduga tetap yang tereduksi, tapi nanti matriks hasil pendugaan parameter dari model tereduksi itu nanti akan di split ya, di apa sih bahasanya di konsep matriks itu akan dipecah menjadi A inverse dan B. Ya, jadi ada sendiri teknik memecah matriks itu. Konsep memecah dua matriksnya tadi. Kalau saya pendekatan yang paling sederhana, jadi menggunakan pendugaan OLS pada beberapa persamaan supaya dapat matriks penuh dari model tereduksi dan dua matriks pada model struktural. Karena tujuan terakhir dari pendudukan VAR ya A inverse dan B, tujuan akhirnya. Tapi kita nggak bisa langsung dapat karena ada masalah covariance tadi, korelasi tadi ya, korelasi antar dua prediktor itu. Sehingga harus pakai bantuan model tereduksi. Dekomposisi matriks, saya ingat-ingat istilahnya. Jadi dari matriks yang model tereduksi nanti didekomposisi menjadi A inverse dan B. Ya, ada dicoba ya, kalian kerjakan, dicoba. Saya terlambat juga nggak apa-apa, masih saya terima. Kalian coba kerjakan yang ada di sini, yang saya kasih untuk latihannya. Nah ya, saya akhiri. Nanti kalau mau belajar ini tadi sudah secara kamu. Saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.